Cerita horor, misteri jembatan angker. Di sebuah desa terpencil di pinggir hutan, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal sebagai jembatan merah. Warga sekitar percaya bahwa jembatan ini dihantui oleh arwah penasaran. Jembatan tersebut dibangun ratusan tahun yang lalu oleh para penjajah dan telah menyaksikan banyak tragedi selama masa pembangunannya. Banyak yang percaya bahwa jembatan itu dikutuk dan siapapun yang melintasinya di malam hari akan bertemu dengan sosok mengerikan. Suatu malam yang gelap dan berangin, seorang pria bernama Dika memutuskan untuk melewati jembatan itu. Meskipun dia telah diperingatkan oleh penduduk desa, Dika tidak percaya pada takhayul dan lebih memilih untuk mengejar jalannya sendiri. Malam itu, Dika sedang dalam perjalanan pulang dari kota, dan jembatan merah adalah jalan pintas yang dapat menghemat setengah jam perjalanannya. Ketika Dika sampai di jembatan, suasana aneh mulai menyelimutinya. Udara menjadi dingin secara tiba-tiba dan kabut tebal mulai menyelimuti jembatan. Lampu-lampu yang sebelumnya terlihat dari jauh kini padam, membuat jalanan menjadi lebih gelap. Namun, Dika tetap melangkah maju, meskipun jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Di tengah perjalanan, Dika mulai mendengar suara-suara aneh, seperti ada langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Angin yang tadinya hanya berdesir ringan, kini bertiup dengan keras, seolah-olah membawa bisikan-bisikan halus dari arwah-arwah yang tidak tenang. Tiba-tiba, dia mendengar suara tawa nyaring dan menyeramkan yang menggema di sepanjang jembatan. Dika mempercepat langkahnya, tetapi semakin cepat dia berjalan, semakin keras suara langkah kaki yang mengikuti. Kemudian, dia melihat bayangan besar di depannya. Sesosok wanita berdiri di ujung jembatan, mengenakan gaun putih yang lusuh, rambutnya panjang, acak-acakan, dan wajahnya tertutup. Dika berhenti sejenak. Jantungnya serasa ingin melompat keluar dari dadanya. Wanita itu mulai bergerak perlahan ke arahnya. Dika mencoba berbalik dan berlari, namun kakinya terasa kaku, seolah-olah tertancap di tanah. Napasnya tersengal dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Perlahan, wanita itu semakin mendekat, dan suara tawa tadi kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih menyeramkan. Saat jarak mereka semakin dekat, Dika bisa melihat wajah wanita itu. Wajahnya hancur dengan mata hitam kosong yang menatap tajam ke arahnya. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa yang tak manusiawi. Dika merasa kepanikan yang luar biasa dan berusaha keras untuk bergerak, namun tubuhnya tak dapat digerakkan. Tepat saat wanita itu hendak menyentuhnya, sebuah mobil datang melintas. Sorot lampu mobil itu menyinari sosok wanita tersebut, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, lenyap seperti asap. Dika langsung tersungkur ke tanah, gemetar, dan tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Pengemudi mobil, seorang pria tua yang tinggal di desa setempat, menghampiri Dika. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Dika mengangguk lemah, masih terguncang oleh kejadian tadi. Pria tua itu kemudian berkata, "Jangan pernah lewat jembatan ini di malam hari. Sudah banyak yang mengalami hal serupa, dan sebagian dari mereka tak pernah kembali." Dika akhirnya diantar pulang oleh pria tua tersebut. Sepanjang perjalanan, dia hanya terdiam. Pikirannya masih berputar pada sosok wanita menyeramkan di jembatan itu. Malam itu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah dilupakannya. Sejak malam itu, Dika tidak pernah lagi berani melewati jembatan merah. Bahkan di siang hari, setiap kali ia melewati jembatan itu dari kejauhan, ia selalu merasakan aura gelap yang mengelilinginya. Jembatan itu tetap berdiri, sunyi, namun menyeramkan, seolah menunggu korban berikutnya yang berani menantang kutukannya. Jembatan merah memang tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun,
Satu hal yang pasti, siapapun yang melintasinya pada malam hari tidak akan pernah bisa lari dari kengerian yang mengintai di balik kabut tebal itu.